Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Kalaupun ada yang menyimak ya, saya akan berbagi seperti yang di judul. Ini adalah rahasia. Sebenarnya nggak rahasia juga ya, hanya pengetahuan atau sedikit pengalaman agar servis aki lebih awet atau berumur. Ya, teman-teman, saya perlihatkan ini bagi teman-teman yang servis aki dan tidak atau belum bisa mengganti sel baru seperti yang ada di depan saya ini. Ini masih perlu proses lagi. Ya, ini sel baru untuk positif. Maka ada beberapa hal yang sebenarnya ini pengalaman yang betul-betul berharga dari pengalaman yang saya jalani dari servis aki. Jadi agar servisan aki itu lebih awet, itu memang harus lebih lagi ya, lebih detail lagi untuk menangani aki. Ini saya sampaikan untuk teman-teman yang baru pemula, mau main aki, nyervis aki, atau teman-teman yang sudah lama menekuni aki dan servisan teman-teman tidak awet atau sering nggak berumur, 1 bulan mati, lalu 1 minggu mati. Ada beberapa catatan teman-teman sekalian. Jadi kalau servis aki kita ingin lebih awet ya. Kalau servis kita ingin lebih awet, maka silakan lakukan hal ini teman-teman. Jadi kalau aki ini, misalkan teman-teman ini tukang servis ya, nanti akan saya tunjukkan. Teman-teman tukang servis biasanya aki itu mati hanya 1 sel saja, 1 sel ya, seperti ini, 1 sel seperti ini mati ya, tadi mati. Ini kutubnya, mudah-mudahan kelihatan ya, ini saya bagi betul. Kutub aki teman-teman. Jadi ketika aki kita gampang mati atau dia hanya tidak tinggal 9 volt dan tidak kuat ngangkat starter, biasanya mati 1 sel seperti ini. Mati 1 sel seperti ini, maka teman-teman bisa melakukan beberapa langkah ya. Beberapa langkah agar servisan aki kita lebih awet. Yang pertama, ini tadi nggak ada setrumnya ya. Itu silakan teman-teman cek pakai tester dari bolam lampu ini ya. Tester aki dari bolam lampu seperti ini. Biasanya ada seperti ini, ada lubang, ada 6 lubang, kelihatan nggak ya ini? Ini saya permisalkan ya. Lubang 1 lolos, ada strumnya. Lubang 2 ada strumnya. Lubang 3 ada strumnya. Lubang ke-4 ada strumnya. Lubang ke-5 ada strumnya. Nah, misalkan lubang ke-6 ini enggak ada strumnya. Kebetulan di sel minnya, di kutub minnya, misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Maka teman-teman bisa ini tadi nggak ada ya, mengambil sel itu diangkat. Ini kalau nggak punya sel baru diangkat, lalu dipotong sekalian ya, dipotong ujung-ujungnya, dipotong pakai potong kuku ini ya, pemotong kuku ini. Nah, pemotong kuku ini kemudian dikasih solder seperti ini. Ini sebelum dicor ya, kalau mau nanti langsung sambung juga bisa. Kalau dicor dengan cor terbaik yang sudah saya sampaikan itu juga lebih bagus ya, lebih bagus hasilnya. Jadi teman-teman bisa
melakukan seperti ini. Ini tadi tidak ada waktu dicek awal, ya nggak ada. Lalu setelah saya potong dan disambung seperti ini sudah ada stromnya. Seperti ini ya, sudah ada stromnya. Yang bermasalah ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, tunjukkan. Ini cara yang pertama. Nanti langkah kedua ada dan saya tunjukkan juga. Ya, seperti ini. Ini masih kelihatan ya, kelihatan. Ini tadi nggak ada di kutub min ya. Nggak ada arusnya, nggak ada stromnya. Begitu saya potong, kemudian dibersihkan permukaannya, disatukan seperti ini, itu muncul arusnya, dan ini yang bermasalah. Nah, setelah ini selesai teman-teman, jangan hanya terhenti pada ini. Untuk lebih berumur, teman-teman bisa melepas semuanya ya. Ini tempatnya di sini misalkan. Yang bermasalah hanya di sini ya. Ini juga dilepas sampai semuanya dilepas. Walaupun masih kuat sel plusnya ini. Masih kuat misalkan ya. Tapi teman-teman harus menguatkannya lagi. Sel plus ini di bagian pangkalnya teman-teman. Ini teman-teman apa ya? Teman-teman kerik, kalau bahasa Jawa ini dikerik ataupun pakai tang ini. Jadi ini sudah jadi arang seperti yang saya tunjukkan tadi ya, seperti yang di sini. Jadi mengapa bermasalah? Karena di pangkalnya ini gapuk seperti ini, gosong. Apa ya? Gosong bahasanya. Ya gosong, ini sudah tidak connect lagi. Nah, ketika tidak connect, ujungnya ini diputus, kemudian diputus pakai ini, pakai pemotong kuku ini. Kalau kita keluarkan jauh lebih mudah dan lebih efektif ya, lebih mudah dan lebih efektif dengan pemotong kuku ini. Jadi bisa di 1, 2, 3, biasanya yang plus kan hanya 3, lalu digabung seperti ini. Ini yang kedua teman-teman, ini yang kedua. Nah, sebenarnya yang kedua ini tadi masih bagus, tapi saya putuskan dengan gergaji besi ya. Gergaji besi. Nah, ini untuk memberikan gambaran pada teman-teman. Lalu setelah dibersihkan permukaannya, saya sambung seperti ini. Ini juga masih full ya, ini stromnya masih bagus. Kalau dilihat ya, mungkin teman-teman melihat ini masih ada, masih berumur ya, seperti itu, masih kelihatan ya itu di sini nih, ini kan masih nyala. Nah ya seperti itu. Nah, untuk tidak dipotong seperti ini ada cara lagi yang saya tunjukkan untuk teman-teman. Menguatkan sel ya, untuk menguatkan sel teman-teman bisa kerik lagi pakai ini. Ini dikerik sini dan sini juga. Lalu di sini di T0 dikasih solderan lagi biar kaki-kaki sel positif ini rekat lagi ke kutub ini ya, ke kutub ini. Terus sampai semuanya dipastikan diperbarui. Jadi seperti ini juga. Seperti ini teman-teman. Ini masih normal, masih nyambung. Hanya kalau kita ingin lebih berumur, ya agak ribet ya. Tapi kalau kita ingin kualitas dan nggak punya sel baru, ya mau tidak mau. Ya, seperti ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih sering servis hanya dikasih air dan tidak di kayak ginian. Kalau ingin berkualitas ya hentikan itu bukan cara yang benar ya. Hanya dikasih air itu bukan cara yang benar. Walaupun nanti dikasih air tambahan cairan ya. Tapi banyak dari teman-teman yang hanya dikasih air kemudian disetrum, ya kaki-kakinya tidak rubah. Artinya yang bermasalah sebenarnya di bawah kutub ini, kaki-kakinya sudah enggak kuat, ada sudah gapuk gosong tadi seperti ini.
Nggak seperti ini kan harus diperbarui kaki-kaki konektornya. Walaupun sel di bawahnya masih kuat, sel di positif ini masih kuat. Itu ya, ini sebenarnya rahasia, ya enggak rahasia lah, pengalaman aja. Belajar dari banyak kegagalan, evaluasi dari banyaknya servisan yang enggak awet, lalu bisa lebih awet seperti apa. Coba lakukan ini, insya Allah lebih awet. Itu teman-teman yang lebih awet lagi ya, lalu kita bisa mengganti dengan sel yang baru ini. Ini caranya juga lebih simpel sebenarnya, tinggal masang set-set, pasang isolator, kemudian dicor. Ini pakai alat ngecornya juga pakai cetakan sendiri, nanti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, bagi teman-teman yang masih sel baru belum punya, kemudian cara mengolah sel mentah seperti ini juga belum tahu, cara bikinnya juga belum bisa, untuk mendapatkan sel baru seperti ini juga susah, maka saya bagi cara yang seperti ini. Itu teman-teman yang live ya, ini live langsung, mohon maaf agak lama dan saya hanya ngasih gambaran saja. Ini sebenarnya masih ada semua ya strom-stromnya, bisa saya cek satu persatu ya ini. Tinggal ngerangkai, tinggal masang. Ini juga masih ada sebenarnya, stromnya masih ada. Ini yang full ya masih ada. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Ini enggak ada yang lihat ya, nanti kalau enggak apa ya, tidak ada kendala ya langsung di-upload. Mungkin akan saya pindah channel kan ya. Oke, teman-teman, jadi ini saja. Kemudian dari sedikit yang saya bagi ini ada gunanya, khususnya bagi teman-teman yang pemula maupun teman-teman yang sudah lama melakukan servis aki tapi sering mati. Kanibal, hanya diambil saja, kemudian enggak dicek bawahnya gimana, kaki-kakinya masih kokoh atau tidak, seperti apa, nanti ya kurang awet ya, buang-buang waktu atau tenaga karena sering kurang berumur, aki sudah balik lagi kan. Sayang sekali ya, kita menanganinya lama, sudah lem, sudah apa-apain, ternyata aki yang kita kerjakan kurang berumur. Belum juga risiko ketidakpuasan pelanggan. Oke, ini saja teman-teman. Mohon maaf dan terima kasih, udah terlalu panas ini HP-nya. Semoga sedikit hal ini bermanfaat, dan atas kehadiran teman-teman menyaksikan ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti saya download dan saya taruh di channel saya yang kedua teman-teman, di Pelatih Kampung, channel Pelatih Kampung. Saya berbagi tentang aki, tentang pimpong, tentang elektro, servis lampu, servis elektro. Ya, banyak hal saya bagi karena ya channel ini mau saya buat untuk berbagi dari sedikit pengalaman yang selama ini saya dapatkan dari perjalanan servis saya ya. Jadi tukang servis panggilan maupun menetap ya. Ini nanti mau saya bagi dari sedikit pengalaman, sedikit ilmu, mudah-mudahan ada gunanya. Oke. Sampai di sini saja, sudah 15 menit, hampir 15 menit, dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan usaha teman-teman senantiasa dimudahkan, keluarga dan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.